Sobat Otomasi, bertemu lagi dengan saya Yunus Hadisuskoro. Kemudian ada bintang tamu kali ini yaitu dengan Kak Rama. Halo Kak Rama. Ya, halo Kak Nah, Yunus. hari ini kita mau berbagi sedikit tips. Nah, jadi teman-teman kan banyak ya yang mungkin tertarik belajar PLC. Nah, tapi permasalahannya karena PLC itu harganya mahal, maka kadang-kadang itu bisa menjadi hambatan untuk belajar PLC. Nah, gini Mas, Betul, betul. sepertinya ada ya Mas cara untuk belajar PLC tanpa harus membeli PLC. Betul enggak ya? Betul. Jadi untuk mempelajari PLC dalam beberapa brand PLC itu ada software-software yang sudah dilengkapi juga simulasinya. Jadi ada PLC simulatornya, Mas. Seperti itu. Oh, Contohnya yang mungkin kali ini kita akan bahas uh, dari produknya Siemens. oh teman-teman, Siemens itu termasuk PLC yang banyak digunakan di industri di Indonesia. Ya, betul. Nah, kita mau Coba ini mendemonstrasikan ini bagaimana menggunakan PLC simulator untuk PLC Siemens. ya. Ayo Mas, ayo kita Oke, mulai. siap. Kita coba ya. Kita kali ini kita akan menggunakan Tia Portal. Nama software utamanya adalah Tia Portal. Di mana ketika kita ingin memprogram isi atau program dari PLC tersebut, kita harus menggunakan Tia Portal. Tia Portal itu sebenarnya singkatan sih Tia-nya itu Totally Integrated Automation Portal. Itu yang punya Siemens. Mungkin langsung aja ya kita ke makhluknya seperti itu. Oke Mas, siap Ini Mas. saya akan coba share screen ya. Oke. Jadi di sini kita menggunakan Tia Portal yang versi 16. Di Tia Portal versi 16 itu atau V16 itu adalah versi terbaru dari Tia Portal itu sendiri. Kemudian untuk simulasi PLC-nya nanti kita akan menggunakan untuk seri S7 PLC SIM V16. Jadi dua software ini yang akan kita gunakan seperti itu. Nah, caranya mengintegrasikannya seperti apa? Kita akan coba demonstrasikan ya. Oke, Gimana Mas siap. Yunus? Siap. Oke, kita lanjutkan. Oke, siap. Pertama kita klik 2 kali dulu. Jadi kita persiapkan programnya dulu. Jadi kita membuka software Tia Portal dulu nih yang utama. Kita klik 2 kali. Nah, di sini ada namanya ya, Totally Integrated Automation versi 16. Jadi untuk versi 16 ini versi terbaru. Jadi ketika teman-teman punya program yang sebelum ini versinya previous version itu tetap bisa dibuka di versi 16. Namun ketika teman-teman pengen buka yang versi 16 itu tidak bisa dibuka di version sebelumnya. Jadi ini sudah yang end development-nya seperti itu. Nah, di sini untuk sebagai contoh saya sudah mempunyai beberapa project ya. Kalau teman-teman mungkin belum punya project sebelumnya atau belum ada file yang sudah pernah teman-teman buat, teman-teman bisa pertama memprogram tersebut. Namun karena saya ingin mendemonstrasikan program dengan menggunakan PLC Simulator, jadi saya cukup mengklik atau memilih atau membuka program yang sudah ada. Jadi tinggal kita pilih di sini. Kebetulan saya ingin buka program yang paling atas ini. Kemudian kita open, klik open. Nah, ditunggu sebentar. Sedang loading project.
Ya, kalau tampilannya sudah seperti ini, kita tinggal masuk ke project-nya. Nah, di mana kita bisa masuk? Kita tinggal lihat kiri bawah, kiri pojok bawah. Kita klik Project View. Tunggu sebentar. Nah, ketika tampilannya sudah seperti ini dan tidak ada indikator loadingnya lagi, berarti ini teman-teman sudah masuk ke layar untuk project-nya. Nah, untuk melihat project-nya itu sendiri, kita bisa expand di tab yang sebelah sini, yang ada tanda panahnya. Kita klik aja. Kemudian kita bisa lihat di sini terdapat beberapa pilihan. Untuk device configuration-nya, kita bisa lihat di sini, tinggal klik 2 kali, dan akan muncul, sebentar lagi loading. Nah, kemudian akan muncul tampilan dari device yang kita gunakan atau PLC yang kita gunakan. Pada umumnya PLC dapat tersusun dari PS unit, PSU atau Power Supply Unit, kemudian ada CPU, Central Processing Unit, dan sisanya adalah digital ataupun analog input atau output. Seperti itu. Nah, pemakaian input-outputnya tergantung dari instrumen ataupun kebutuhan dari teman-teman sendiri. Seperti itu. Nah, oke, di sini kita bisa lihat program blocks-nya. Kita tinggal klik di program blocks. Kemudian, di sini ada beberapa pilihan, kita pilih yang OB1. Klik 2 kali di OB1. OB1 ini sendiri seperti main program kalau di program yang lain. Nah, karena kita akan mensimulasikan, jadi kita perlu memonitoring dari programnya itu sendiri. Kita sedang tunggu. Nah, ini adalah ladder program yang ada di file saya. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian, ketika ingin mengirimkan atau mendownload ke PLC, karena ini menggunakan PLC simulator, teman-teman bisa klik yang Start Simulation ini. Jadi, klik Start Simulation di atas ini. Nah, kemudian akan muncul Enable Simulation Support. Ini kita tinggal oke saja. Nah, kemudian oke juga. Nah, akan muncul pop-up seperti ini. Pop-up Windows seperti ini. Ini artinya teman-teman diminta untuk mempersiapkan PLC simulation dari si Siemens tersebut. Nah, caranya seperti apa? Pertama, nah kalau sudah ada tampilan seperti ini, kita tinggal klik di sini. Oh, ini. Oke, kita sudah tertampil PLC simulation yang versi 16-nya. Kemudian kita tinggal new project. Nah, di sini kita kasih nama, terserah, mungkin bisa disebut demo. Demo, autornya bisa Yunus. Di sini autornya terserah siapa. Kemudian create. Komen ini hanya tambahan. Kemudian path ini adalah di mana teman-teman menyimpannya. Jadi teman-teman
bisa memilih di sini path untuk menyimpan project tersebut. Nah, saya menggunakan path di local disk C. Seperti itu, tinggal dipilih foldernya, lalu OK, kemudian create. Oke, kita masuk ke new project-nya sudah kita buat, akan tertampil seperti ini ya teman-teman. Ada demo. Nah, kemudian di sini kita akan, karena di sini belum ada, jadinya kita harus download dulu dari sini. Nah, di sini ada load preview-nya. Kita akan balik lagi ke tiap portalnya. Di sini akan tertampil load preview, artinya ini kita mempersiapkan untuk mendownload seperti itu. Di sini istilahnya yang digunakan adalah load. Kita klik load. Ini nama projectnya, klik load. Nah, setelah sudah, kita klik finish saja. Oke. Finish load. Nah, klik go online. Ini sebelahnya go offline. Jadi kalau teman-teman sudah menampilkan, sudah mendownload ke programnya, ke PLC, teman-teman ingin memantaunya di sini, pertama kali setelah di-download, teman-teman harus go online dulu. Di atas ini ada yang orange. Nah, kita tunggu sampai di tampilan project tree-nya itu indikatornya hijau semua. Artinya sudah terkoneksi dengan baik dan programnya pun tidak berbeda. Seperti itu. Nah, untuk visualisasi dari kondisinya, state-state yang ada di ladder ini, teman-teman klik yang simbol kacamata ini. Dan itu akan ada tulisannya monitoring on off. Tinggal diklik. Ya. Oke, di tampilan sebelah kanan ini terdapat tombol run, yaitu CPU operator panelnya. Klik run. Oke. Nah, baru akan tertampil di sini. Dan ketika sudah hijau berarti sudah siap. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa kondisi sudah dalam keadaan aktif atau satu. Nah, kita tinggal bisa mainkan. Nah, untuk mensimulasikannya, caranya adalah kita membuka simulation table yang ada di sini. Jadi, di sini sudah secara default akan tertampil sim table 1, underscore 1. Nah, kita bisa klik 2 kali di sini. Nah, di sini akan muncul table yang berisi name, address, display, format, dan lain-lain. Nah, ketika teman-teman ingin mensimulasikan beberapa bit atau beberapa simbol yang ada di sini, tag yang ada di sini, teman-teman tinggal memasukkan addressnya saja ataupun namanya ke dalam tabel simulasi tersebut. Contoh, saya akan mensimulasikan untuk yang LS1X01. Nah, untuk yang saya tunjuk ini, dia mempunyai address yaitu %i1.6. Nah, kemudian saya akan tulis di sini %i1.6
Saya enter. Nah, dia secara otomatis akan mengisi kolom-kolom yang belum tersedia. Kemudian, untuk membuat perubahan status atau value-nya, ini dalam keadaan false. Nah, ketika kita ingin merubah tersebut, karena dia normally close, jadi kondisinya pada default-nya adalah 1. Ketika kita rubah di sini, bitnya berubah akan, ketika kita klik centang ini, dia akan berubah menjadi true. Dan dia otomatis akan membuka atau open. Jadinya dia tidak memberikan state 1 lagi. Seperti itu. Kondisinya berubah. Saya rubah lagi ya, supaya bisa terlihat. Centangnya saya klik lagi. Dia akan balik ke false. Kemudian di sini kembali ke yang 1. Itu cara untuk menggunakan VLC simulation dari TIA Portal versi 16. Itu bisa teman-teman lakukan untuk kondisi-kondisi di tag yang teman-teman butuhkan. Seperti itu. Contoh lagi, misalkan saya butuhkan yang di normally open. Nah, seperti I8.4. Saya ketik di bawahnya send I8.4. Nah, saya ingin merubah kondisinya menjadi true. Nah, dia akan mengirimkan sinyal 1 ke ladder berikutnya. Seperti itu. Saya off-kan lagi, dia akan berubah lagi. Jadi, nah, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Pak Yunus, bagaimana? Oke, mantap sekali Kak Rama. Jadi kita belajar bagaimana mensimulasikan PLC tanpa harus membeli PLC itu sendiri ya. Iya, Jadi betul. ini cara ini ya, benar-benar cara menghemat. Biasanya kita nggak harus Betul, mengeluarkan uang banyak untuk belajar PLC. betul. Oke, saya kira sudah sangat jelas bagaimana cara melakukan simulasi program menggunakan PLC SIM di TIA Portal versi 16. Oke, Kak Rama, Iya, kita ini akhiri saja pertemuan ini. Nanti kita akan sharing lagi untuk materi yang lainnya. Kita silahkan teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel Zona Otomasi untuk mendapatkan materi-materi yang terbaru tentang otomasi industri. Oke Kak Rama, terima iya, kasih Kak Rama iya, terima atas kasih. penjelasannya. Sampai Sama-sama, jumpa Kak. lagi di lain waktu. Oke Kak Rama. Iya, iya.